bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kalau kami ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu perlindungan Tuhan ada bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku kan mantap Kau Allahku, jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Mu dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan tenang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami aman dalam lindungan tangan Tuhan. Kami tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka setiap hati kami para pendengar ya Bapa. Lembutkan setiap hati kami supaya firman yang kami dengar boleh Tuhan tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Sabtu, tanggal 1 Februari 2025. Saya mau ajak saudara kembali, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan Dia terus bekerja dalam kita. Saudara dapat membaca dalam firman Tuhan melalui kitab Filipi 1 ayat 3-11, dan saya menghimbau saudara membaca Imamat pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Saya akan bacakan bagi saudara dari Filipi 1 ayat 5-7 yang demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.
Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Nah saudara, perenungan kita pada hari ini yang sudah kita baca beberapa ayat di atas, perikop bacaan kita dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini adalah surat Paulus di saat dia sedang berada dalam penjara yang kemungkinan besar di kota Roma. Paulus sedang menunggu keputusan pengadilan tentang keberadaannya. Paulus menulis surat tersebut kepada jemaat di Filipi untuk mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan jemaat di Filipi terhadap pelayanannya, yang termasuk juga bantuan secara keuangan yang mereka kirimkan melalui Epaphroditus. Dapat saudara baca dalam Filipi 4 ayat 18. Disebutkan bahwa Paulus berterima kasih kepada jemaat di Filipi atas persekutuan mereka dalam Injil sejak pertama kali sampai saat itu. Di dalam surat itu, dia juga menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan terus menyelesaikan pekerjaan baik yang telah dimulai dalam kehidupan mereka. Meskipun Paulus sedang dalam penjara, tetapi dia terus mengingat kepada jemaat dengan penuh kasih. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Tuhan akan tetap bekerja dalam diri kita di saat kita sedang dalam masalah, seperti yang diyakininya terjadi pada dirinya yang sedang dalam penjara. Paulus menekankan kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya, rencananya, dan penyertaannya dalam hidup semua orang percaya walaupun sedang dalam pergumulan. Kebenaran apa yang harus selalu dipegang oleh orang percaya yang sedang dalam pergumulan? Maka yang pertama, yaitu Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Saudara dapat membaca dalam Ibrani 13 ayat 5. Dalam Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita bahkan dalam kesulitan besar apapun. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya, melainkan Dia akan berjalan bersama dengan mereka untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang kedua, masalah adalah bagian dari rencana Allah yang dapat dibaca dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan bisa menggunakan masalah untuk mendewasakan kita, untuk mengajarkan kesabaran dan juga untuk membentuk karakter kita. Meskipun seringkali kita tidak dapat memahami alasan dibalik penderitaan yang kita alami, namun kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hal ketiga, Tuhan menggunakan masalah untuk membentuk kita. Saudara dapat membacanya dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Masalah dapat menjadi alat Tuhan untuk mendisiplin diri kita, bahkan membentuk dan memurnikan iman kita. Proses ini membantu kita menjadi lebih kuat dan semakin bergantung kepada Tuhan. Berikutnya hal keempat, Tuhan memberi kekuatan dalam kelemahan. Saudara dapat membaca dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kita percaya bahwa kelemahan, kuasa Allah dinyatakan. Ketika kita merasa tidak mampu, maka Tuhan akan memampukan kita melalui kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat melewati masa-masa sulit dengan kekuatan yang dari Tuhan. Berikutnya yang kelima, saudara. Tuhan mau kita berserah kepadanya. Dapat saudara baca dalam Matius 11 ayat 28. Masalah seringkali menjadi undangan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, agar berserah diri kepadanya dan meletakkan beban pergumulan kita di bawah kaki-Nya. Maka dalam keadaan yang sulit, maka Tuhan mengundang kita untuk mempercayai diri-Nya. Berikutnya yang keenam, Tuhan memberi damai sejahtera di tengah badai. Dapat saudara baca dalam Yohanes 14 ayat 27 dan Filipi 4 ayat 6-7. Mungkin Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah dalam diri kita secara instan, tetapi Dia akan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui akal manusia untuk menjaga hati dan pikiran kita agar tetap tenang di tengah badai kehidupan. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat-saat yang paling berat. Maka ingatlah akan pertolongan Tuhan di masa yang lalu,
yang pernah Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Berdoa dan berseru kepada Tuhan di tengah-tengah masalah adalah cara untuk mendekat kepada Tuhan dan kembali melihat karyanya yang nyata di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan dan perenungan pada hari ini. Saudara, mari saya mau ajak kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu dalam hidup kami yang terus Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan bahwa masalah yang kami hadapi itu adalah satu ujian yang Engkau berikan bagi kami supaya iman kami semakin hari semakin dikuatkan dan kami dimampukan untuk mengatasi segala permasalahan yang kami hadapi karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu sehingga kami terus dituntun dan diarahkan dan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.